Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan memberikan beberapa saham pandangan untuk saham edisi minggu depan yang kali ini cukup menarik dikala tapering off sudah ditentukan diundur dan suku bunga Amerika tetap dipertahankan. Menjadi kabar baik juga untuk teman-teman di minggu depan untuk melakukan trading. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Composite tertahan di area demand-nya berada di area range harga 6040 sampai 6006. Ada potensi dia akan menembus area demand tersebut dengan menunjukkan retest kembali di area 5931. Tapi dengan pengumuman tapering off yang diundur, saya pikir akan terjadi pullback minimal. Dia akan mencapai ke area 6097 yang merupakan area supply resistance-nya. Jika area ini ditembus, maka akan menuju lagi ke area 6139. Jadi bukan tidak mungkin Composite akan bergerak bullish di minggu depan untuk beberapa saat. Kalau kita lihat dari kecenderungan MACD dan RSI sudah menandakan bahwa bearish memang sudah dimulai, tetapi akumulasinya masih cukup lemah. Jadi perlu diperhatikan bagaimana pergerakan ISG untuk minggu depan. Apakah benar dampak dari tapering off ini mampu membuat bullish ISG jauh lebih baik. Oke, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham AGRS, di mana AGRS kemungkinan akan membentuk pola penan, tetapi penan dengan jangka high-nya itu cukup jauh ya. Di tanggal 11 Juni kita hubungkan di tanggal 5 Juni. Kenapa? Karena ada kecenderungan pola yang akan terus terulang dengan higher high dan higher low-nya. Kalau kita lihat, ada kecenderungan dari titik pelemahan volume sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan entry di area 256 untuk berjaga-jaga untuk lakukan buy on weakness jika teman-teman tertarik. Kalau kita lihat memang MACD dan RSI masih cenderung bearish, tetapi bearishnya masih sangat permulaan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 256 untuk lakukan buy on weakness. Di area 234 sampai 222 merupakan area demand sesungguhnya. Namun jika kita melihat trendline support, maka kecenderungan area 256 kemungkinan sangat relevan untuk kita lakukan buy on weakness. Hati-hati di area 216 jika teman-teman berhasil entry di 234, teman-teman bisa memperhatikan area 216 untuk lakukan cut loss. Tetapi jika teman-teman entry di 256, teman-teman bisa memperhatikan jika dia break area 240 ke bawah, teman-teman bisa lakukan cut loss untuk saham AGRS. Potensinya bagaimana? Potensinya masih cukup serupa ya. Dia akan membentuk pola seperti ini. Apakah dia langsung ke segini? Ya kita tidak tahu. Maka polanya harus kita melihat apakah dia akan mantul di area trendline support ini untuk saham AGRS. Selanjutnya ada saham MMLP yang cukup menarik. Dia membentuk pola ascending triangle, tetapi pola yang sangat mengerikan juga. Di sini ada pola double bottom yang teman-teman juga harus berhati-hati. Jika double bottom ini terjadi, maka penurunannya bisa mencapai area gap. Area gap di 530 sampai 515 merupakan area hutang demand yang belum dilunaskan. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham MMLP untuk lakukan pembelian buy on weakness di area 600 sampai 590 jika dia menimbulkan candle hijau. Jika dia menembus area demand ini dan membentuk candle hijau, teman-teman bisa entry menurut saya. Kenapa? Karena ada pola yang cukup menarik jika dia meretest. Nah, disinilah penentuannya nanti. Jika penentuannya di area 600 sampai 590 ini sangat kuat, jadi kita bisa lakukan pembelian secara buy on weakness dengan ya kita fast trade di area MMLP ini ya. Dari MACD dan RSI sudah cenderung memang penekanan bearishnya sudah mengalami pelemahan. Jadi teman-teman coba juga pantau ya untuk saham MLP.
Selanjutnya ada saham swing yang cukup lama kita hold, BANK Bank Aladin, yang kembali sudah masuk re-entry kita di area 3.300 sampai 3.200. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BANK, masih ada kecenderungan potensi untuk dia pullback, tetapi perhatikan untuk lakukan area pembelian yang sangat rendah ya. Kenapa? Kalau secara bullish pattern, dia sudah mengalami patah tren di sini dengan volume yang cukup signifikan pula. Jadi patut kita perhatikan area 3.300 atau area 3.200 merupakan area demand-nya, apakah menjadi batasan koreksi untuk saham BNK selanjutnya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI, memang kecenderungan bearish momentum distribusinya sudah dimulai. Jadi belum ada pelemahan sedikit pun dari distribusi dari Bank BNK ini. Jadi saya pikir kita patut memantau dulu area 3.300 sampai 3.200 untuk lakukan buy on weakness. Tapi di sini area demand di area 3.050 sampai 3.010 bisa menjadi opsi kita menjadi buy on weakness yang paling tepat ya. Jadi saham BNK lah kita pantau untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas ada saham Inco. Inco sudah cukup menarik, dia membentuk pola cup and handle dan ditutup di Jumat sore kemarin adalah candle hijau. Jika dia mampu berhasil break area 5050, maka saya pikir pola cup and handle-nya sangat confirm ya. Di sini ada area demand di area 4910 sampai 4850. Jika teman-teman tertarik untuk saham Inco, bisa memperhatikan area ini untuk lakukan buy on weakness atau melakukan buy on breakout di area 5080. Potensinya masih sama, di ada area supply di area 5530 sampai 5400 yang merupakan supply yang tidak mampu ditembus, dan area 5800 yang merupakan area gap yang menjadi hutang dari saham Inco. Masih ada potensi untuk saham Inco, jadi teman-teman bisa memperhatikan area 5080 atau di area 4910. Selanjutnya ada saham AGI yang layak kita pantau juga di kala fase pasien COVID-19 yang cenderung sudah mengalami penekanan penambahan pasien, tetapi konsumsi oksigen, tabung oksigen masih cenderung lebih kuat ya. Jadi saham AGI masih layak untuk kita perhatikan pada range harga 1180 sampai dengan 1285. Ini merupakan area rest demand yang terkuat untuk saham AGI bagi teman-teman yang tertarik untuk akumulasi atau entry di saham ini. Kalau kita lihat memang dari momentum MACD dan kekuatan tren dari RSI-nya masih cenderung bearish. Tetapi kalau kita lihat secara signifikan, sudah terjadi penekanan volume distribusi yang sudah sangat melemah. Jadi saya pikir AGI harusnya minggu depan layak manggung, dan teman-teman bisa memperhatikan area 1285 sampai 1255 atau di 1180 sampai 1150. Selanjutnya ada saham Archie Indonesia atau saham Archie yang membentuk pola wedge reversal pattern ya di sini. Teman-teman bisa memperhatikan jika dia berhasil break area 630. Tapi jika dia tidak berhasil break area 630 dengan volume yang kuat, teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham Archie untuk akumulasi. Terlihat memang dari pola penurunan harga terjadi peningkatan momentum dan peningkatan tren di saham Archie. Jadi saya pikir 630 merupakan angka normal untuk pertanda break bullish untuk saham Archie untuk kita lakukan buy jika teman-teman tertarik untuk saham Archie. Selanjutnya ada saham BBHI. BBHI sudah membentuk pola reversal wedge pattern juga dan sekarang berada di daerah demand di rentang harga 2450 sampai 2160. Kalau kita lihat pelemahan MACD dan RSI cenderung sangat bagus dan kita bisa lakukan akumulasi dengan area range sesuai demand-nya atau melakukan buy on weakness di rentang harga 2160. Memang sebelumnya ada area demand yang sangat bagus. Kenapa? Karena sebelumnya ada area demand base di sini di area 1550 sampai 1720. Namun pada tanggal 20 Juli sudah terjadi konfirmasi pullback ya dengan bullish angel fin saya pikir di sini, maka
area demand ini merupakan area relevan untuk kita lakukan pembelian di saham BBHI dengan potensi jika dia break area 2700, maka potensinya masih lanjut ke area supply di area 3170 sampai 3450. Teman-teman bisa lakukan money management atau pemilihan saham sesuai ketertarikan teman-teman. Selanjutnya ada saham BBCA yang layak kita pantau juga, karena di sini ada kecenderungan di 3275 merupakan area demand gap. Kemungkinan akan cenderung dibawa ke situ dulu, jadi teman-teman bisa memperhatikan area demand gap ini. Dan ini merupakan proyek all ekonomi dari perbankan swasta dengan potensi yang membentuk pola Elliott wave dari weekly dan daily. Daily dia target 41.500 dan weekly-nya targetnya di 44.000. Jadi teman-teman bisa memperhatikan sambil BCA, selagi dia kecenderungan bisa turun ke area 3.275, teman-teman bisa lakukan pembelian karena di sini ada utang gap, di mana rumus supply gap dan demand gap ini sudah kita pakai dan sering memberikan cuan yang cukup bagus juga. Selanjutnya ada IPCC. Saya menghimbau kepada teman-teman, ini merupakan bulan terbaik IPCC karena proses mergernya akan dilakukan, yaitu Pelindo 1 sampai 4 dengan mengefisiensi prospek kinerja dari IPCC, dan artinya ketika efisiensi itu terjadi seharusnya peningkatan kinerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penerimaan juga sangat bagus ya. Di sini kecenderungan dia akan menyentuh area trendline, kemungkinan di area 5.560. Teman-teman bisa memperhatikan area 560 sampai 570 untuk melakukan entry di saham IPCC. Selama area ini cukup bagus, saya pikir teman-teman bisa lakukan buy on weakness secara trendline support. Dengan rentang kita melihat pola dari 22 Desember kemarin merupakan polanya pola sideways saja ya, dengan bisa taking profit di area 665 sampai 670. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung sudah mengalami pelemahan distribusi. Jadi seharusnya sudah kita layak lirik ya untuk saham IPCC di bulan September ini. Selanjutnya jika kita berbicara IPCC, maka kita harus juga berbicara IPCM. IPCM ada utang gap di area 366, teman-teman bisa memperhatikan area itu dulu untuk lakukan pembelian secara buy on gap ya. Dia membentuk candle doji dengan, saya pikir dia tidak mampu berhasil menembus area supply kecil ini di area 410 sampai 404. Dan ini merupakan area supply dan kita bisa jadikan resisten become support, dan dia tertahan di resisten become supportnya. Kecenderungan dari akumulasi hari ini di tanggal 27 Juli itu tidak sanggup mengcover distribusi di tanggal 26. Walaupun akumulasi di tanggal 25 memang cukup besar, namun akumulasinya juga tidak mampu menembus area supply ini. Jadi kemungkinan area 366 masih kemungkinan untuk di retest atau dipenuhi area demand gap-nya untuk menjemput beberapa barang atau beberapa harga yang teman-teman ingin lirik ya. Jadi bisa kita perhatikan area 366 untuk lakukan buy on gap. Selanjutnya kita berbicara MNC, Bank MNC Internasional. Dia membentuk candle doji dengan body candle yang cukup kecil. Teman-teman bisa memperhatikan area 396 atau di bawah 400 lebih tepatnya untuk lakukan buy on weakness. Selama BABP di bawah 400, saya pikir sangat menarik ya. Selama di bawah 400 saya pikir BABP itu sangat menarik. Tetapi jika teman-teman sudah berada di area di atas 400, teman-teman bisa lakukan pembelian juga, tetapi secara hati-hati. Jadi saya pikir di bawah 400 BABP sangat menarik. Selanjutnya ada saham True, salah satu saham volatile high risk yang sudah ARB beberapa kali, dan kemarin ARB-nya itu sangat besar ya. Terjadi perlawanan, dia membuat high 580 tetapi tidak cukup kuat ya. Di sini ada area pantulan di 460 sampai 450, karena pada area pantulan di sini sudah terjadi di
tanggal 14 Juli kemungkinan besar akan ada pantulan lagi di saham True di area ini di 460 sampai 450. Kalau kita lihat secara 495, kita lakukan teks ARB-nya itu pas di 460. Jika teman-teman tertarik untuk saham True, bisa memperhatikan area ARB di harga 2 sampai 3 tik sebelum ARB ya. Teman-teman bisa lakukan pembelian dengan penjualan di atas 5% ya. Jika terjadi akumulasi cukup besar besok hari, teman-teman bisa lakukan penjualan di range persentase 5 sampai 10% mungkin dapat. Jika teman-teman riskan, bisa melakukan persentase di 2 sampai 3%. Lihat pola ini, teman-teman harus test lot dulu, pastikan volumenya sudah ada. Jika volume sudah ada, teman-teman bisa lakukan penambahan. Tetapi jika tidak ada volume atau tidak ada flow yang masuk di saham True esok hari, saya sarankan test lotnya dibiarkan saja, atau teman-teman bisa antri langsung untuk penjualan. Selanjutnya ada saham high risk lagi, CSIS. CSIS ini baru dia break pola bearish channelnya dan pola MACD, pola RSI kecenderungan mengalami akumulasi cukup besar. Teman-teman bisa memperhatikan saham ini CSIS, jika dia meretest kembali, teman-teman bisa memperhatikan area 70 untuk lakukan buy on weakness. Namun jika dia langsung mampu break area 82, teman-teman bisa hati-hati dulu karena kemungkinan dia akan langsung melompat ya. Karena di sini ada area supply yang cukup kuat dan ada supply kecil sekali di sini di area 94 sampai 93. Kemungkinan kalau kita lihat dia ketika break bullish 82, konfirmasinya kalau dari low di sini, nah dia bisa langsung tutup arah ya. Jika dia mampu break area 82, saya yakin, dan secara volume harusnya konfirmasi arah di saham CSIS jika break 82. Jadi teman-teman bisa memperhatikan CSIS untuk esok hari, salah satu saham high risk kita. Selanjutnya juga saham high risk berikutnya ada HINS. HINS ini sudah cukup menarik karena dia sudah ingin memberi pola reversal wedge pattern-nya, di mana pola ini sering memberikan cuan yang tidak pelit ya. Dia mampu break di area 99, teman-teman bisa memperhatikan. Jika dia berhasil break area 104, teman-teman bisa lakukan entry dengan area cut loss. Jika dia mampu break kembali ke area bawah di bawah 95, teman-teman bisa lakukan cut loss. Pantau dulu untuk saham HINS, tes flow aja atau tes lot dengan tes ombak seperti yang kita lakukan biasanya untuk memastikan flow-nya sudah ada atau tidak di saham HINS. Kemungkinan jika besok ISG bullish, saya pikir saham-saham gorengan seperti ini akan dipantau tetapi tidak cukup intens. Selanjutnya ada saham agro, Bank Agro ya. Cukup menarik kemarin membentuk candle doji dan masih ada area demand di area 2010 sampai 1900. Jika teman-teman memperhatikan pola ini, saya pikir masih rentang di area 2410 ya. Area 2410, jika teman-teman tertarik untuk saham agro, bisa memperhatikan area 2410 untuk lakukan sell off strength dengan buy on weakness di area 2010. Tetapi kalau teman-teman bisa memperhatikan area 2130, ini juga bisa melakukan entry pertama ya. Karena ada sudah beberapa supply di retest, area supply menjadi area demand, menjadi pijakan, menjadi area demand, menjadi pijakan, dan kemungkinan akan diretest kembali di 2130. Jadi saya pikir like kita pantau untuk saham agro di area 2130 sampai 2100. Kita lihat MACD dan RSI sudah cenderung mengalami pelemahan, momentum bullish akan dimulai dan distribusinya sudah fase pelemahan juga. Jadi saham agro like kita pantau ya untuk esok hari. Selanjutnya ada saham telekomunikasi pesaing dari tower dan tebing, yaitu SEN. SEN tidak mampu lagi break ya area supply di 374 sampai 368. Teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Jika dia menyentuh area 330, itu sudah sangat relevan ya untuk kita lakukan buy on weakness.
Di sini juga ada area demand di area 306 sampai 298. Jadi teman-teman bisa lakukan entry 2 kali jika teman-teman tertarik untuk saham SEN. Jika kita lihat MACD dari pergerakan harganya dan kita juga melihat dari RSI sebagai tren, masih mengindikasikan saham ini masih melakukan distribusi. Jadi teman-teman bisa pantau di area 330 dan juga di 306 sampai 298 untuk lakukan buy on weakness. Supply-nya masih sama di 374 sampai 368 dan supply lanjutan di 400 sampai 422. Selanjutnya ada saham WINS, saham perkapalan. Dia sudah berhasil break ya, dan mampu bertahan di area supply-nya di 136 sampai 135 yang sudah kita bisa pastikan menjadi area resisten become support. Jika kita melihat volume peluangnya masih cukup besar, dia akan menuju area supply di 183 sampai 179, di mana pola ini tidak mampu ditembus ya kemarin. Dia sudah menyentuh tapi ditarik turun lagi karena tekanan sellernya cukup besar juga, dan dia retest di area demand, dia break area supply kembali, di retest menjadi area demand dan kemudian dipantulkan kembali. Jadi saya pikir saham WINS bisa kita pantau jika dia bertahan di area 136 sampai 135. Jika dia bertahan, momentum untuk mencapai 183 sampai 179 lagi masih cukup besar. Selanjutnya ada saham perkapalan lain selain WINS, ada SMDR, Samudra Indonesia. Cukup anomali. Kenapa cukup anomali? Karena tanggal 26 Agustus mengalami akumulasi cukup besar, dan pada tanggal 27 mengalami distribusi tetapi tidak mengcover distribusi di akumulasi 26 itu. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish. Jadi saham ini harusnya lanjut, dan jika teman-teman perhatikan di sini ada utang gap dari 735. Jika teman-teman sudah beli saham SMDR, bisa memperhatikan area 735 itu untuk sell on string dahulu, atau penjualan 50% atau 70%. Mengingat kemungkinan besar akan menutup supply dahulu kemudian turun kembali di area demand ini di range harga 645 sampai 620. Pola ini terjadi juga kemarin di saham TRIM, di mana saham TRIM di 23 Agustus itu akumulasi cukup besar, tetapi distribusinya di tanggal 24 tidak mengcover di tanggal 23, dan hasilnya dia melakukan peningkatan di 25 sampai 26. Mungkin saja pola ini akan terulang di saham SMDR. Jadi saya pikir teman-teman bisa memantau SMDR dan memperhatikan area supply gap di area 735. Selanjutnya ada saham teknologi investasi, yaitu saham MLPL. Masih cenderung sama, ada dua area entry kita di 480 sampai 462 dan juga di 418 sampai 410. Jika teman-teman melihat pola garis-garis kuning putus-putus ini merupakan area entry secara cicil-cicil. Jika teman-teman mempunyai akumulasi 20 lot, maka teman-teman bisa bagi-bagi di 5 lot setiap entry-nya. Tetapi jika teman-teman mempunyai 100 lot dengan memperhatikan area entry 2 kali entry, bisa memperhatikan area 480 dan juga di area 418. Jadi money management di saham MLPL ini sangat dibantu ya. Area supply masih cukup sama di 570 sampai 562, 640 sampai 626 dan juga di 700. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham MLPL sesuai area entry kita. Dan yang terakhir ada saham MTEK. Selain saham MLPL yang merupakan saham teknologi, kecenderungan saham MTEK juga sama, yaitu saham investasi teknologi. Di sini polanya dia sudah meretest area resisten become support yang sudah menjadi resisten kembali karena sudah berhasil break dengan volume distribusi yang cukup besar di tanggal 16 Agustus kemarin, dan sudah di retest namun tidak berhasil break. Kemungkinan besar dia akan menuju area 1680 sampai 1630. Teman-teman bisa memperhatikan area untuk melakukan entry jika teman-teman tertarik untuk melakukan buy on weakness. Atau teman-teman bisa memperhatikan area ekor terakhirnya itu di area 1880 sampai 1840. Bisa juga teman-teman lakukan entry di area ini. Jadi teman-teman bisa lakukan 2 kali entry di sini, atau polanya kita ubah menjadi ke sini. Tergantung style teman-teman untuk melakukan money management ya.
Jadi ada 3 area demand yang cukup bagus saya pikir. Area 1880, 1680, dan juga di 1540. Sekian dulu untuk ulasan saham edisi untuk minggu depan yang layak kita pantau untuk lakukan pembelian atau melakukan akumulasi cicil. Potensi IHSG minggu depan saya pikir masih ada potensi koreksi, namun potensi bullishnya jauh lebih besar. Karena tapering off yang sudah diundur dan juga suku bunga Amerika Serikat itu tetap dipertahankan. Jadi dampak ke IHSG juga yang ditakutkan, yang fear yang kita tunggu-tunggu sudah diantisipasi dan juga tidak terlalu besar. Seharusnya IHSG minggu depan cukup bagus perjalanannya. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.